Hai pemirsa Warga Istimewa, saya Gundi Sos dan sekarang saya lagi jalan-jalan dan ada di Kampung Ponggalan Karangmiri. Kita akan lihat aktivitas warga yang ada di sini dan juga tentu saja kita akan melihat potensi-potensi apa aja yang ada di Kampung Ponggalan Karangmiri ini. Jadi ikuti saya terus jalan-jalan di Kampung Ponggalan Karangmiri. Warga Istimewa, ikut saya. Wah, Pak Suharno. Wah, nggih, monggo. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah, saya. Pak, niki saya tadi lewat sepanjang jalan ini, Ya. ada banyak banget ikannya, Ya. Pak, kali ini. Wah, ini tuh pertama kali idenya siapa nih, Pak? Ini kalau masalah ide itu idenya dari rapat RW ya. Dari rapat RW juga istilahnya dari rapat istilahnya kepengurusan Banyumili untuk menciptakan atau istilahnya mengusahakan istilahnya aliran sungai ini yang sudah lama tidak berfungsi hanya sebagai penadah air hujan saja. Nah, itu istilahnya bisa supaya bisa bermanfaat untuk kemasyarakatan masyarakat itu. Oh, nah, tapi ini yang mengelola sepanjang ini siapa ini, Pak? Ini kalau ini ada kepengurusan yang namanya Banyumili, Pak. Banyumili, itu kepengurusan namanya Banyumili, Iya, Pak ya. Walaupun ini nanti kalau misalnya yang makan nih, yang ngerawat itu, Karena ini masalah merawat, nanti ini kan untuk masyarakat siapa yang mau istilahnya memelihara silahkan, ya pokoknya silahkan. Dan nanti itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Pak. oh gitu. Ini tuh udah berapa lama, Pak? Ada Ini Pak? sekitar 2-3 tahun, Pak. 2-3 tahun. Iya, Nah, pasti kan sudah mengalami beberapa tantangannya itu apa aja nih, Pak, kalau di sini? Kalau tantangannya itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Wah, itu kalau diceritakan, wah wes kan buat sekali nggak selesai. Tapi intinya itu tantangan terberat untuk pelaksanaan istilahnya supaya berjalan itu adalah Banyumili. Banyumili itu artinya air yang selalu mengalir. Oh iya. Debit airnya di sini berarti, Pak, tentang itu Ya, debit tantangannya. air itu kalau bisa selalu mengalir dari hulu sampai dari hilir sampai hulu ya. Kalau Hulu sampai hilir, Pak. hulu Sampai hilir ya. Dari hulu ujungnya sana hilir, ya. sampai ke sana, Iya, Pak. iya, iya. Nah, ini Pak, harapannya tentu saja juga ada dari warga, dari Ya. jenengan pengelola, Ya, Banyumili dan sebagainya. Ya. Kedepannya itu seperti apa, Pak, pengennya, Pak? Kalau kedepannya itu jangka menengahnya ya istilahnya itu saat ini ya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk jangka panjangnya mungkin istilahnya bisa lebih maju lagi, bisa istilahnya berguna untuk istilahnya menambah perekonomian di masyarakat. Oh, baik, Pak. Pak, ini sedikit, Pak, mungkin, Pak, Ya. tentang dukungannya, Pak, dari Dukungannya. pihak dewan, dari pihak pemerintah kota dan sebagainya, gitu. Apa ini, Pak? Kalau dukungan dari istilahnya kota, terus provinsi, terus dewan itu memang sentuhan-sentuhan itu memang ada, Pak. Memang ada istilahnya. Jadi terima kasih lah istilahnya, terima kasih atas sentuhan-sentuhan itu untuk istilahnya kemajuan di Banyumili. Itu memang ada istilahnya seperti itu, Pak. Baik, berarti lengkap sekali, Pak, di sini, Nggih. Wah, ini juga panjang sekali. Iya. Sepertinya saya mau jalan-jalan lagi nih, Pak. Iya. Lihat Ya, kolam silakan. sepanjang ini. Iya. Dan silakan. ikannya, wah, kayaknya meriah sekali juga. Iya. Matur nuwun, Pak Iya, Suharno. moga-moga Saya lanjutnya lagi. disekecake sepatu tekan. Matur nuwun, Pak. Permisi, Bu, kula nuwun. Yeay, Wah, monggo. dengan Ibu siapa ini, Bu? Ya, saya Bu Krisni. Saya Gundi, Bu. Dari mana ini, Mas? Saya dari luar tadi, Bu, jalan-jalan muter sini, Bu. Wah, meriah sekali Iya, ternyata iya, di iya, daerah iya. Ponggalan sini, nggih, Bu, luar Iya, biasa iya, sekali. iya. Nah, tadi itu katanya ada tempat produksi yangko di sini, Bu. Nggih. Di sini bener, Bu, tempatnya, Bu. Betul. Wah, ini lagi bungkusi ya, Bu, ya? Nggih, monggo kalau mau ngedapi. Terima kasih. Loh, nanti mawon, Bu, nanti tak Iya, iya, ikuti. iya. Tapi saya penasaran, Bu, sebenarnya. Ini kan yangko ini udah dari lama ya, Bu, bahkan Iya. terkenal jadi oleh-oleh khas Yogyakarta juga. Betul. Nggih. Kalau yang di sini sudah sejak kapan, Bu, produksi yangko? Kalau yang di sini itu sejak 79 sih, nggih, 1979. 79 nggih. Cuman sebelumnya itu kan dari
nenek saya yang berada di Kota Gede. Lah nama Yangko itu kan aslinya tiang Kota Gede. Nah, Oh. jadi ada sejarahnya. Artinya Yangko adalah tiang Kota Gede. Dikasih nama sama nenek saya itu Yangko karena ini buatan Kota Gede. orang Kota Gede. Tiang itu kan orang. Iya, Kota Gede itu wilayah. wilayah. Yangko adalah tiang Kota Gede. Baru Iya. tahu saya lu Iya. ini. Bu, ini kalau produksi gini berapa banyak Bu biasanya Bu? Ya antara per hari 70 minimal 70 sampai 100 lah. Itu kalau per hari biasa ya, Ya, Bu ya? hari-hari Kalau biasa. pas lagi rame-ramenya kunjungan Rame-ramenya, wisatawan dan sebagainya gitu, Lebaran, liburan itu bisa nyampe 500 per hari. 500 box. Iya. Iya. Wow. Karena outletnya kan banyak toh saya apa namanya yang saya Ya. dropin itu Banyak ada 30 sampai 40 toko lah. Di seluruh Yogyakarta, Bu? Aja. Luar biasa. Produksinya Bu, sekarang mau nanya Bu, dari jam berapa Bu dengan memproduksi ini kalau misalnya hariannya? Produksinya itu ya sore gitu. Sore udah mulai produksi ya Bu Oke. ya? Terus ini pagi siang Ya, bungkusi? oke. Nanti jadi langsung kirim. Oh, nah Bu, ini kan udah dari tahun 79 ya Bu ya? Iya, iya. Sampai sekarang ini pasti sudah mengalami keramaian, Iya. sepi, rame dan Ya. sebagainya gitu Bu ya. Bahan baku dan sebagainya. Tantangannya biasanya yang dihadapi apa Bu untuk produsen Yangko seperti Bu Krisna? Kalau tantangan itu yang paling ini kan ya persaingan ya macam-macamnya variasi Oleh-oleh dari makanan Yogyakarta yang gitu. baru-baru gitu kan. Nah itu kan semakin banyak aneka jajanan kan, Iya. otomatis pilihannya semakin banyak kan. Betul. Kalau dulu kan sedikit paling bakpia, Yangko kayak gitu lah. Sekarang kan banyak sekali, setiap toko itu ada barang datang baru. Ki opo toh kan sering kayak gitu Yang kan. bikin orang penasaran akhirnya mungkin ngambil yang iya, lain gitu. gitu. Dan mereka kan pakai media sosial semua ya. Iya. Ya, gitu. Jadi untuk Yangko ini kan makanan zaman dulu, yang tahunya kan orang-orang dulu mereka. Kalau anak-anak zaman sekarang kan ya semakin ini ya, kalau ini nggak tak gencarkan juga di media Media sosial. kan juga nanti akhirnya ketinggalan. Ya, betul sekali Bu. Jadi tantangannya di situ Bu ya. Mm-mm. Bu, kedepannya Bu, harapannya seperti apa Bu untuk produksi Yangko ini dan juga mungkin Ya. tadi itu Bu, buat meningkatkan perekonomian gitu. Iya, iya. Ya pokoknya intinya saya tuh walaupun kadang 1 minggu sekali tuh nyari pasar baru, Oke. nyari toko baru untuk melebarkan sayap gitu ke depan, biar semakin ya, Luas melebar. jaringannya, sampai mana-mana, melebar. Di mana-mana ada Yangko padi. Terima kasih pemirsa Warga Istimewa. Saya mau nyubangi dulu Yangkonya silakan. Bu. Iya. Hatur nuwun Bu. Iya. Suara apa nih? Suara gamelan kayaknya. Nuwun sewu Pak. Monggo. Wah, Pak, siapa ini Pak? Namanya Pak? Pak Jumali. Pak Jumali, saya Nggih. Gundi Pak. Nggih. Ini tadi saya dari luar kok dengar Nggih. suara Nggih. gamelan gitu. Nggih. Ini Bapak lagi dolanan apa ini Pak? Oh nggih, wah namung nenggo-nenggo rencang mangke mbok menawi rencang niku dugi. Oh, Nggih sampe padha latihan. Oh. Nah, kalau latihan biasanya setiap hari apa ini Pak? setiap hari Selasa malam Rebu. Selasa malam Rebo. Nggih. Terus anggotanya Pak? Anggotanya niku sekitar bener nggih gangsal welas. 15 Nggih. orang warga sini Pak nggih. Nggih sedaya. Oh, Nggih mangke wonten kekirangan nggih nanten tiang Jawi ajeng mriki nggih ditampi ngoten lho mboten tiap anak kira-kira iki mboten cekam nggih kali Jawi. kalau istilahnya sepak bola, badminton tuh Nggih. kebon Pak nggih. Nggih. Kebon pemain. Nggih leres niku nggih. Biasanya yang latihan di sini siapa Pak? Kalau warga. Nggih ibu-ibu Oh, ibu-ibu malah. nggih nggih Mas. Saya anu napa nih jenis istilahnya mayoritasnya ibu-ibu. Mayoritasnya ibu. Nggih. Nah, ini biasanya pada latihan ini terus dipentasinnya pas acara apa Pak? Wonten event-event memang nggih anggo nyugo nyugo tamu ada sing anu niku. Oh, kalau pas ada tamu gitu. Nggih, ada tamu. Warga istimewa
pemirsa, ini semuanya ternyata di sini juga ada potensi budaya gamelan. Nah, nih, yang pakai latihan ini adalah dari ibu-ibu warga sini, Pak, nggih. Warga nggih. Setiap Selasa malam. Selasa. Jadi kalau misalnya pas lagi datang ke kampung sini, Nggih. Selasa malam, Nggih. malam Rebo nggih berarti Pak. Nggih, nggih? malam Rebo. Itu nanti bisa menyaksikan latihannya ibu-ibu yang latihan gamelan di sini. Pak, ini kalau gitu saya tak lanjut lagi. Nggih. Terima matur. kasih sekali Nggih, Pak. matur nuwun, Sudah Mas. kenalan, matur nuwun sekali Pak Jumali. Nggih. Mohon izin pamit. Nggih, monggo. Wah, selamat siang Pak Munazar. Siang. Sehat Pak? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Warga Istimewa, kali ini kebetulan saya bertemu dengan Pak Munazar. Beliau ini adalah anggota Dewan DPRD dari Kota Yogyakarta, yang tentu saja juga Komisi B Pak ya. Nggih. Kebetulan di Ponggalan ini Pak, saya mau nanya-nanya lebih lanjut Pak tentang Ponggalan sini. Sebenarnya ada potensi apa aja Pak yang ada di Ponggalan sini Pak? Ya, di Ponggalan ini, di Kelurahan Giwangan ini banyak sekali potensi-potensi yang perlu kita promosikan, mulai dari UMKM, budaya kerawitannya, dan yang paling bagus di sini nih ada Banyu Mili. Kalau menurut Bapak nih, atau juga mungkin respon Bapak selaku Dewan dan juga dari DPRD Kota Yogyakarta tentang kegiatan ini seperti apa nih Pak? Ya, kami menyambut baik lah ini karena potensi yang ada di Ponggalan ini, kita di DPRD khususnya Komisi B mitra langsung dengan Dinas Pertanian Pangan. Ini kami dorong ini biar pemerintah juga membantu dan memfasilitasi ini khususnya Banyu Mili ini, karena kita mendesain Banyu Mili ini tidak hanya ikan. Di pinggir-pinggir jalannya ini kita mendorong ini ada pagar hidupnya ini biar bisa ditanamin cabai, tanamin selada, sawi-sawiannya. Baik Pak, nah ini kan kebetulan pasti juga Bapak bertemu dengan warga nih Pak ya. Sudah juga melihat bagaimana antusiasme warganya gini. Ya. Kalau dari Bapak Munazar sendiri Pak, ini harapannya ke depannya seperti apa Pak tentang potensi yang ada di sini terkait dengan warga dan sebagainya? Ya, harapan kami bagaimana keberadaan Banyu Mili ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, bagaimana potensi selokan Banyu Mili ini kita lepas ikannya, bibit-bibitnya kita perbanyak dan ini bisa bernilai ekonomi. Nanti udah lele atau nilainya kita banyak terus bisa jadi konsumsi dan bisa dijual ke pasar-pasar ya, karena memang kebutuhan ikan kita di Jogja ini luar biasa. Betul. Kebutuhan lelenya, kebutuhan nilainya. Nah, oleh karena itu ini harus benar-benar potensi ini harus kita bermanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira itu Mas. Nah Pak, mungkin juga ada yang pengen disampaikan Pak untuk warga, untuk masyarakat ataupun juga buat pemirsa Warga Istimewa ini Pak. Ya, buat warga Ponggalan terutama yang ada sekitaran Banyu Mili, ini Banyu Mili kita jaga bersama, kita rawat bersama. Insya Allah kami di DPRD Kota Yogyakarta maupun pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan ini, bagaimana Banyu Mili ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Kampung Ponggalan. Nah, terkait dengan warga istimewa tentu jangan lupa berkunjung di Kampung Ponggalan, karena di Kampung Ponggalan Giwangan ini banyak sekali potensi, ada UMKM, ada kerawitannya, dan tentu ada Banyu Milinya. Dan jangan lupa seluruh pemirsa Warga Istimewa setiap akhir pekan, hari Minggu datang di Kampung Ponggalan untuk mancing mania. Terima kasih Pak Munazar. Saya pamit undur diri dulu. Silakan. Saya mau melihat juga untuk potensi-potensi yang lainnya. Silakan. Terima kasih Pak Munazar. Ya. Nah, pemirsa Warga Istimewa, tadi sudah mengikuti saya kan jalan-jalan di Kampung Ponggalan Karangmiri. Sudah melihat aktivitas warga apa aja, potensi-potensi apa aja yang ada di Kampung Ponggalan Karangmiri ini. Potensi yang ada bergabung dengan dukungan dari pemerintah serta gotong royong dari masyarakat tentu saja akan menciptakan Yogyakarta menjadi semakin istimewa. Ikuti terus Warga Istimewa bersama dengan saya Gundi Sos. Saya pamit undur diri dulu, ketemu dengan Warga Istimewa episode berikut. Terima kasih.
Halo pemirsa Warga Istimewa, ketemu lagi sama saya Gudi Sos dan sekarang saya sedang berada di Kampung Sayidan. Katanya di sini ada kerajinan kain ringkel dan juga ada kerajinan tas goni serta juga ada tempat nongkrong yang menarik namanya Angkringan Sayidan. Nah, kayak gimana kondisinya dan seperti apa aktivitas warga yang ada di Kampung Sayidan ini? Ikuti saya terus jalan-jalan di Kampung Sayidan. Oke. Kulon nuwun. Mas. Wah. Dengan Mas siapa? Saya Gundi, Bu. Oh, Ini Mas dengan Gundi. Ibu sinten? Bu Lisna. Bu Lisna. Iya. Dari kelompok ini, Bu. Dari kelompok ini namanya kelompok ringkel. Kelompok ringkel. Kerajinan namanya- kain ringkel. Iya, kain ringkel namanya kelompok selaras. Oh, selaras. Oke, selaras. Saya Bu namanya Ya, gitu. oh, iya. Selaras seimbang. Selaras dan seimbang. Ini kalau selaras ini dari kapan, Bu? Kalau selaras itu ya itu kembali kepada dinamika kelompok ya. Iya. Ini sebagai kegiatan entrepreneur sosial ternyata memang juga tidak melewati banyak jalan berliku. Iya. Kalau awal mulanya memang tahun 2018. 2018. nggih. Aktifnya lagi sekitar 6 bulan. 6 bulan ini. Iya, Sekarang iya, berapa Bu alhamdulillah. anggota tetap atau Kalau- yang aktif, Bu? Anggota yang terdaftar itu sekitar 20 orang, Nggih. tapi untuk yang aktif itu sekitar 80%. Tapi ini kayaknya bagus-bagus, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini ya. kalau misalnya pemirsa Warga Istimewa mau dapat atau mau tumbas, mau lihat gitu di mana ya? Di Sayidan sini nanti bisa, karena kan di sini salah satunya adalah pos untuk tempat berkumpulnya ibu-ibu. Iya. Tetapi memang tidak secara khusus, nanti bisa diteleponkan Iya. karena kita memang belum bikin khusus showroom gitu. Oh, Kita oke. doanya mudah-mudahan nanti di Sayidan ini bisa dibuka showroom khusus. Bu, tapi selama ini perjalanan ya, ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Mungkin dalam 6 bulan terakhir ini mungkin misalnya gitu, Bu. Tantangannya Yang ya biasanya terjadi apa ya, itu, Bu? kami masih terkendala pemasaran karena kesibukan dan sehingga produksi ini baru kita mulai genjot lagi. Oh, Nah, gitu. ya, baik, Bu. Selanjutnya kendalanya cuaca, Mas. Karena ini Oke. produksi juga tergantung cuaca juga ya, Bu, ya, untuk Ya, ngeringin dari warna dan walaupun ya sebagainya. nanti kami pun akan berpikir masalah strategi produksi. Ketika hujan seperti ini, harapannya banyak-banyaklah memola dan meringkel. Nanti kalau Nanti ketika pewarnaan Pas sudah panas baru itu bisa dikatakan panen karya. Panen karyanya. Nah, ketika panen karya, harapannya nanti kita sudah membuat satu jaringan. Jadi sambil jalan memperluas jaringan. Wah, ini berarti harapannya ke depannya bisa jaringannya lebih luas lagi. Amin. Kita produksinya sudah lebih banyak lagi gitu ya, Bu, ya. amin. Supportnya juga dari kelurahan. Nggih. Karena memang kita resmi, kelompok ini yang sekarang ini sudah resmi dari Kelurahan Prawiro Dirjan. Wah, cocok ini. Berarti kalau nggak perlu ragu-ragu nih ya pemirsa ya, bisa langsung ke sini Ya, aja dari ke Bapak anggota Dewan juga ada. Oke, ke Kampung beberapa. Sayidan aja Ya. untuk bisa tahu produk-produknya dari Selaras ini ya, Bu ya. oke. Kain Kain ringkel ringkel, oke, Sayidan. kain ringkel kelompoknya Selaras. Selaras. Iya. Nanti memang ada brand masing-masing. Iya. Jadi kami menampung ibu-ibu itu punya merek sendiri-sendiri. Baik, Bu. Matur nuwun sekali Oke, untuk informasinya. Pak. Saya tak lanjut Terima lagi kasih. ke potensi-potensi yang ada di Kampung Sayidan Oke, sini. Bu. terima kasih. Matur Mas. nuwun, Bu. Oke, Bareng. oke. Wah, hujan ini panas ini. Pindah dulu, masalah dulu. Biar nggak jalan. Bapak dulu, Pak ya. Iya, Hujan nih malah nih. Iya. Hujan, Pak. Aduh. Monggo Mas Gun. Makasih ya, Pak ya ini. Hujan-hujan nanti. Iya, Mas ini Andi. dengan non sewu, Pak sinten? Mas Pak Nardi. Pak Nardi. Nggih. Salam kenal, Pak. Nggih, Mas Gun nggih. Nggih, terus Pak Nardi. Ini bagus loh Pak, ini bikinannya nih. Nggih. Tuh. Ini ide bikin kayak gini dari mana nih Pak Nardi? Ini kita memanfaatkan barang bekas Mas. Jadi kita mengangkat bahan-bahan bekas supaya mempunyai nilai jual yang tinggi kayak gitu. Gitu, dari Iya. Pak Nardi sendiri yang punya ide. Iya. Wah, keren ini. Pak Nardi ini boleh tahu ini kalau masarkannya sampai mana nih Pak? Oh, untuk pemasarannya kita alhamdulillah sudah seluruh Indonesia Mas. Seluruh Indonesia? Iya, alhamdulillah. Kok mereka bisa kenal sama produk-produknya Pak Nardi? Oh, jadi gini, dari awalnya kan ada program-program pemerintah yang adakan pameran-pameran gitu. Jadi Iya. kita daftar, kemudian kita diikut sertakan dalam pameran-pameran. Akhirnya kita bisa mempromosikan produk-produk kita, Mas. Nggih. Berarti ya ada peran pemerintah dalam Iya, sangat buat ini berperan, menjadi iya, sangat berperan sekali untuk pemerintah. banyak orang jadi kenal ini Iya. Pak Nardi. Wah, gimana? Selama pembuatan ini dari tahun berapa Pak?
2015. 2015, Nggih, 10 tahun ini berarti. Nggih, sudah. Pasti ada banyak sekali nih Pak. Ya. Dinamika tantangannya. Ya, sudah bermacam-macam. Hambatannya. Hambatan dari mana-mana. Misalnya apa Pak, yang paling akhir-akhir ini sering dialami gitu misalnya? Kami pernah kesulitan bahan baku, Mas. Karena bahan baku kita kan impor. Jadi pasca pandemi itu bahan baku nggak bisa masuk ke Indonesia karena goni termasuk barang mewah. Iya. Makanya terus ada ini juga mungkin Pak. Ya, kalau yang ini baru. Jadi ini awal 2025 kita mencoba mengangkat dari jin bekas. Jadi ini jaket bekas yang kita Boleh lihat Pak. ya. Oh saya ini Pak Iya. Nardi. Wah ini. Ya. Kok yuk ketemu aja loh ini idenya Pak Nardi nih loh. Ya karena kita tentu saja karena sudah zaman maju kita lihat-lihat internet, Mas. Pak Nardi, ini ke depannya, rencana ke depannya ada pengembangan atau seperti apa gitu nggak dari produk? Ya setelah ini kita kan sudah mengangkat dari pakaian bekas kita nanti akan mengangkat plastik bekas. Jadi plastik itu nanti kita olah kemudian kita jadikan bahan, kemudian akan kita kombinasikan dengan bahan karung goni. Waduh ini rencana mau mulai kapan ini Pak pemasarannya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan Iya. ya. Semoga juga nanti pasar bisa menerima Iya, produk amin, amin, lagi amin, gitu. amin. Dan ini kayaknya sudah reda Pak, jadi saya tak langsung. Oh, nggih, Boleh. matur nuwun. Mohon Sudah izin, Pak. Ini kersa pinara. saya bawa atau? Boleh. Matur nuwun sekali Pak, ini saya Nggih, kembalikan nggih, dulu. nggih. Nanti tak malah Nggih, basah matur semua. nuwun sampun Makasih. pinara tenggene sambil diler. Terima kasih Pak Nardi. nggih. Sami-sami. Pamit dulu. Nggih, monggo. Sewu Pak. Wah, niki yang ringan. Ya, Pak, monggo. nyuwun es teh wonten Pak. Wonten. Wah, cocok. Nyuwun es teh tunggal Pak. Oh, siap nggih. Monggo, lenggah nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Niki. Waduh, seger Niki, Mas. Pak nih. Matur nuwun Pak. Saking pundi, Mas? Niki wow saking melampah-melampah. Dari jalan-jalan saya Pak di Kampung Saitan sini. Terus Terus? tadi katanya sini ada beberapa potensi yang ada. Kayak Iya. ada kain apa Pak? Kain Ringkel. iya. Terus ada. Nah ini salah satunya ternyata nih Pak ya. Iya, memang angkringan. Angkringan ini Pak ya. Angkringan Iya. wisata Saitan. Angkringan bisa saya. Wah, niki wah pas banget. Ini Gimana? kalau tak serbutin Oh, ya. iya, monggo. Siap. Niki niku pertama kali idenya seperti apa Pak? Ada angkringan wisata Saitan ini. Jadi gini Mas, ini kan dulu memang awalnya kan tempat lodang, jadi tidak ada apa-apa. Kebetulan kita kan punya anggota dewan, Ya. Pak Dwi Chandra Putra, di mana beliau kan bisa mengakses bangunan-bangunan yang ada di Saitan. Makanya kita minta adanya ruang publik ini. Ruang publik ini kan untuk menampung warga kalau ingin berinspirasi di sini. Oh, gitu. Awalnya seperti itu, tapi terus vakum, tidak ada kegiatan. Makanya terus keluar ide kalau kita buka angkringan aja gimana biar ini tidak sepi gitu loh. Iya, akhirnya ada ini. Nah, makanya terus kita buat angkringan ini. Ini udah berapa lama nih Pak angkringannya Pak? Sebenarnya belum lama, ini baru 9 bulan berjalan. Kebetulan memang warga senang dengan adanya angkringan ini, jadi tempat tidak sepi. Ya. Di samping itu warga bisa istilahnya tengteng di sini lah. Nah, tengok cerita gitu, cerita. cerita sambil berbagi keluh kesah apa sih yang ingin kita kembangkan di Saitan. Oh, ngaten. Nah, berarti nggih kata Pak, banyak nih yang jajan di sini. Terus aktivitas di sini banyak akhirnya Banyak, Pak, ya? kebetulan memang kita di sini ada lenden juga kan, lenden pengen pakai di sini silahkan. Oh. Ada lenden, ada band Saitan di sini juga. Ya, ya, ya. Kan kalau kita Sabtu Minggu kadang karaoke di sini. Iya, kita adakan karaoke di sini. Wah, ini memang Kita- tempat kumpulnya warga Iya, berarti Pak Pak. nggih? Di sini juga kalau kadang kita kalau ada nobar tuh Ya. kita Tempatnya di sini di juga. juga. Wah, lengkap sekali kegiatannya Pak ya. Iya. Pripun Mas Irta tentang ini? Kedepannya harapannya angkringan Saitan. Ya, harapan saya di sini bisa menjadi pusat untuk berinspirasi bersama warga. Karena memang warga sudah senang di sini juga berbagi cerita apa yang menjadi keluhan warga kan bisa tersampaikan di sini. Wah, matur nuwun sekali Mas Irta. Ini Iya. non sewu mengganggu Wah, betul betul. operasionalnya ini malah Pasti ini anu, es ya. tehnya saya ini. Kalian tunjuk. Siap, matur nuwun. Wah, itu kebetulan ada Pak Dewan juga nih. Monggo, Pak Wah, Dewan. nggih. Mas,
Badhe ngunjuk napa? Ah niki ajeng pesen ya wis diundang malah. Nggih, lemon tea Mas. Nggih. Muga pinaringan nggih. Nggih, matur nuwun. Wah, niki Nggih. Mas Dewan, Nuwun Mas Gundi. Mas Chandra nggih. Nggih. Tapi saya tadi penasaran Mas, habis Nggih. jalan-jalan beberapa tempat gitu. Nggih. Terus ya kebetulan ketemu sama Mas Chandra, jadi Nggih. bisa tahu tentang sebenarnya potensi apa aja yang ada di sini, Mas. Nggih, potensinya di sini ada ibu-ibu yang memang sehari-hari mereka aktif di batik ringkel yang itu potensi ekonominya luar biasa. Termasuk dukungan dari wisata Sayidan yang tadi jenengan ngobrol dengan Mas Hirta. Ya, katanya juga ada itu juga gimana? Kenapa? Pembuatan goni, kenapa? Nggih, Itu juga leres. nggih? Nggih, Tapi saya juga jadi penasaran juga, Mas. pripun Mas? Kalau dari responnya pemerintah atau Nggih. dari Dewan sendiri Nggih. tentang adanya potensi-potensi dan Betul. juga antusiasme warga seperti Nggih, ini itu nggih. seperti apa, Mas? Alhamdulillah kolaborasi kami baik dari sisi legislatif, dari pemerintah kota maupun dari masyarakat sendiri sangat bagus, termasuk bagaimana kampung wisata ini mendapatkan NIB, bagaimana kampung wisata ini mendapatkan dukungan anggaran dan juga dukungan program, termasuk pelatihan-pelatihan dan bagaimana memasarkannya baik di dalam kota Yogyakarta maupun bagaimana kita bisa mempromosikan keluar. Itu anggaran-anggaran yang selama ini didukung juga sangat luar biasa bagus. Mas, ada satu lagi nih. Nggih. Saya mau tahu tentang mungkin dari pandangan jenengan, Nggih. nggih, pandangan Mas Chandra sendiri tentang kedepannya tempat ini, kegiatan warga yang ini juga, antusiasmenya seperti ini juga Nggih. gitu. Kedepannya pengennya seperti gimana, Mas? Ya harapannya kegiatan seperti ini bisa saling bersinergi, kita bisa saling kolaborasi. Harapannya nanti pemerintah punya master plan bagaimana kampung wisata, bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa bergerak. Jadi satu dengan yang lain, antara kampung satu dengan yang lain itu punya tema yang berbeda, punya konsep yang berbeda, tapi saling bersinergi. Nah ini yang kami susun bersama dengan teman-teman kelurahan, kecamatan tentang master plan kewilayahan. Seperti itu Mas Budi. Siap. Nah, ini sepertinya, wah ini teh Nah, ini- kampulnya sudah ada. Rangkul. Matur nuwun sangat Mas Hirta. Bisa wedangan bareng di Nggih, sini nih, siap. luar biasa nih. Diunjuk loh Mas Chandra. Nggih, napa niki sing diunjuke kathoke napa? Niki teh kampule. Jadi warga istimewa, seluruh pemirsa warga istimewa, itu tadi obrolan kita bareng sama Mas Chandra. Beliau adalah anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta, Komisi Komisi A, Komisi A, ya? Pemerintahan dan Hukum. Komisi A kali ini sudah hadir di sini dan lengkap sekali penjelasannya dari Mas Chandra tentang potensi yang ada di Kampung Sayidan ini, ya, Mas? Nggih, leres Kampung Sayidan. Kita akan lanjutkan lagi jalan-jalan kita di acara warga istimewa ini. Tetapi sebelumnya Mas Chandra, Siap. saya mau nyuwun closing statement dari Nggih. jenengan. Atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa warga istimewa kali ini, Mas. Monggo. Nggih, pemirsa warga istimewa, matur nuwun. Kami harapkan kegiatan-kegiatan kolaborasi antara seniman, antara pelaku usaha, antara UMKM bersama seluruh elemen masyarakat, bersama dengan pemerintah dan legislatif bisa saling bersinergi, tentunya menunjukkan bahwa Jogja ini adalah kota wisata yang ramah untuk semua dan tentu meningkatkan daya beli masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Terima kasih Mas Gundi. Matur nuwun, terima kasih Mas Chandra. Sehat-sehat Mas Gundi. Matur nuwun, sehat-sehat juga. Sanes kepanggih malih. Siap, mungkin tak dolan mriki melih. Siap. Tak lanjut dulu. Nggih, monggo. Matur nuwun Mas Derekaken Chandra. Mas Gundi, sehat-sehat. Nggih. Niki ST dibayari jenengan nggih. Nggih, mengke paron. Pemirsa warga istimewa, itu tadi jalan-jalan saya di Kampung Sayidan dan juga sudah mengunjungi dan ketemu dengan warga masyarakat, terutama yang memiliki kerajinan kain ringkel dan juga kerajinan kain goni, serta tadi sudah mampir di angkringan wisata Sayidan. Luar biasa sekali tentang Kampung Sayidan ini. Oke, pemirsa, kita akan jalan-jalan lagi, pindah kemana lagi, dan kita akan ngobrol dengan banyak orang lagi. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Warga Istimewa. Terima kasih, sampai jumpa.